Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah pakai jaket si Gojek ya, ada helmnya juga, tapi ini hanya simbolis saja ya. Seperti yang kalian klik itu lihat di judulnya, hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang lagi rame di grup manapun. Ini kemarinan sih lagi ramenya di grup manapun, di grup driver, ojol, dan kurir online gitu kan, tentang ojol akan diangkat jadi karyawan dan akan menjadi THR. Rame-ramenya seperti itu kawan, rame-ramenya seperti itu katanya, karena ada tuntutan minta THR dan lain-lain gitu ya, makanya akan diangkat jadi karyawan. Wacananya seperti itu ya. Langsung aja kita di episode ini akan membahas itu, dan kita akan berkomentar secara opini pribadi aja kali ya. Mungkin setiap orang pasti punya pro kontra. Kemarin juga gue sempet komen-komenan dengan beberapa teman-teman di grup gitu kan. Ya sama, ada yang pro, ada yang kontra. Coba akan kita bahas di video kali ini gitu ya. Yang pertama harus kita ingatkan gitu, kalau masalah THR ini dari tahun ke tahun juga setiap hampir dekat-dekat lebaran ya rame-rame begini. Tahun kemarin juga dapat THR gitu kan. Udah jelas nggak bisa gitu. Mitra bos gitu kan. Ini mitra bukan karyawan gitu. Yang udah-udah juga paling pakainya nanti insentif. Kalau kalian lebaran narik, dapetin 10 order, dapatnya berapa, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan plok-plokan THR itu agak sulit kalau menurut gue ya, gitu kan. Mungkin nanti ada yang bisa, mungkin gitu kan. Tapi ini kita bicara secara realistis aja dulu gitu kan. Secara realistis dan yang udah-udah gitu ya. Tapi ada kemungkinan nggak bang menurut lo dapat THR? Bisa jadi, mungkin sistemnya, kecuali kalau kayak gini ya. Ini kalau misalkan kita masih sistem mitra nih, misal dari Gojek nih, ya udah diambil 50 driver terbaik, ratingnya bagus, orderan terbanyak, yang memberikan Gojek itu paling banyak keuntungan. Nah ini dapat THR, itu bisa logis. Tapi kalau semua mitra dikasih THR, nah itu susah, nggak logis menurut gua. Gua pun sebagai driver ya mikirnya nggak logis lah gitu. Ngapain gitu, maksudnya memaksakan gitu kan, aneh-aneh aja gitu. Kecuali kalau kayak tadi di challenge, ada challenge dulu 50 terbaik, 50 yang paling banyak dapat orderan, 50 yang nggak skip dan lain-lain, pokoknya paling nurut dah gitu kan sama aturan-aturan perusahaan, itu dapat THR. Nah itu mungkin masih bisa menurut gue seperti itu. Masa kalau umum, kalau yang masa yang narik 2 jam, yang narik 1 jam, yang per hari nariknya semau-maunya, yang banyak cancel dan lain-lain, bisa dapat THR juga seperti itu. Mungkin gue mikirnya dari sisi perusahaan nih gitu kan. Dan lagi kan kalau misalkan ditegaskan dulu nih, kalau misalkan ojol aja berarti Shopee Food nggak dapat karena dia kurir online. Lalambu juga masih gantung setengah-setengah gitu kan. Disebut kurir online, sekarang udah ada penumpangnya. Disebut ojol, penumpangnya masih jarang-jarang, pasti dominan di barang gitu. Jadi belum jelas tentu regulasinya menurut gue gitu kan. Nah, satu lagi yang diangkat jadi karyawan. Ojol diangkat jadi karyawan nih. Kalau karyawan itu secara umum ya, pasti ada taken kontrak dulu. Ada jam kerjanya. Ini repot, akan repot sekali pasti. Nggak mungkin bisa jor-joran deket-deket, nggak mungkin. Susah nggak mungkin. Kecuali mungkin sistemnya kayak tadi ya, 50 yang terbaik itu bisa kemungkinan diangkat jadi kontrak karyawan. Mungkin itu bisa. Tapi kan ini ojol bos, jam kerjanya tidak menentu gitu. Apa harus di shift gitu jadi ojol? Mungkin bisa di shift, tapi kasihan yang shift 2, shift 3. Kalau misalkan di shift 1. Atau mungkin sistemnya kayak kontrak semuanya jadi karyawan tapi di shift 1 sampai jam 6 maghrib. Setelah itu silahkan bebas gitu cari sampingan. Nah itu agak repot juga, rugi perusahaan. Kayak gitu nggak mungkin gitu. Karena mitranya terlalu banyak. Kecuali kalau kayak kemarin tuh jadi merger, misal seluruh Indonesia cuma ada 2 aplikasi. Nah itu bisa tuh. Itu bisa. Tapi kalau misalkan sekarang kan banyak aplikasi, nggak bisa. Juga akan agak sulit ya. Ini menurut pemikiran pribadi ya gitu. Kecuali kalau kayak tadi paling diambil cuma 50 yang terbaik per tahun, mungkin itu masih bisa gitu ya. Itu pun sulit tetap. Nah sekarang kalau misalkan ojol diangkat jadi karyawan pun itu masih tetap jadi pro kontra. Di komentar aja nih banyak yang nggak mau gitu. Karena ada yang beberapa milih ojol tuh bukan karena kebutuhannya gitu, tapi karena untuk sampingan.
karena untuk fleksibel jam kerjanya gitu. Atau kayak untuk nyari-nyari relasi begitu. Itu banyak juga gitu. Makanya kayak ya gue kerja misalkan pagi sampai malam, pagi sampai sore misal kerja. Sore ke malam ngojol 4 jam 5 jam. Bila kalau diangkat jadi karyawan bagaimana? Masa kerja di 2 perusahaan? Jam kerjanya bagaimana? Sulit gitu kan. Menurut gue sih agak sulit gitu ya. Karena satu kelebihan yang paling menonjol di ojol atau kurir online ini ya fleksibel waktunya gitu. Jam kerjanya nggak terbatas gitu. Kalau kalian mau on 1 jam 2 jam, kayak mau 10 jam, mau 12 jam gitu. Terus kalau lu kira-kira setuju nggak bang kalau ojol tidak karir? Ya gue setuju aja kalau gue mah. Kenapa emang bang setuju kan nggak fleksibel? Ya tapi lebih terjamin gitu. Kita ngomong sekarang terjamin aja dulu. Tuh banyak kok yang akunnya, yang gacor banyak, yang anyep jauh lebih banyak bang, banyak banget gitu. Ada yang sedang-sedang aja ada 150.000 kotor per hari, 150.000 kotor per hari. Kalau dibandingin dengan gaji UMR, jauh bang bedanya, jauh. Untuk dapetin UMR tuh kira-kira harus 160 ribuan, 170 ribuan bersih per hari, bersih ya. Gitu, makanya kalau misalkan emang harus jadi karyawan, setuju nggak lu? Setuju gue mah. Cuman kemungkinannya sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Kalau misalkan seluruhnya jadi karyawan nih, wah sangat kecil. Perbandingannya berapa kira-kira? Mungkin nggak nyampe 10% kali bang, gue nggak pede itu mah. Nggak pede gitu. Menurut gue sih gitu. Ya kalau nggak jadi karyawan mah enak bang. Gaji tetap ada. Insentif ada. THR dan bonus-bonus ada. Hari cuti ada. Jam kerja terbatas, nggak perlu 12 jam narik. Ngapain? Cuma 8 jam, 9 jam narik. Beres. Gitu kan. Istirahat sejam. Enak bang. Cuman areanya bang, lo kalau 4 km, 5 km pick up, kita sikat kalau emang begitu mah ada. Bener dah. Lah sekarang kita ngebolang bos, jauh. Kita mah driver bolang. Pick up 4 km doang mah, ilah. Bisa gitu, gampang bang gitu. Cuman emang menurut gue itu tadi gitu. Kita mah realistis aja. Dari yang udah-udah, dari secara logikanya aja kita berpikir tuh sulit gitu kalau menurut gue gitu. Kalau menurut kalian gimana perbandingannya seperti ini? Kalau misalkan ojol akan dapat THR tapi diangkat jadi karyawannya, enak gitu mah. Enak. Orang-orang susah nyari kerja pengen jadi karyawan gitu kan. Kita tiba-tiba diangkat gitu kan, nggak ada spesifikasi khusus, nggak ada ketentuan khususnya, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Wah enak banget itu mah. Perusahaan yang bingung gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu ya cara pikir gue gitu ya. Kita mah realistis aja, logis-logis aja gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ini logis apa enggak? Apakah mungkin terjadi atau tidak? Atau kalau kalian dipilih jadi mitra karyawan, kalian milih mana? Mending tetap jadi mitra atau mau diangkat jadi karyawan? Gitu. Boleh banget di komen di kolom komentar, kita beradu gagasan, beradu pikiran gitu ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, langsung aja dikoreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.